Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-temanku semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa pembahasan berita olahraga yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik juga untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Real Madrid bersiap aktifkan klausul pembelian bintang muda Portugal. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini dengan cara subscribe dan komennya teman-teman ya, seperti itu. Baik ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita untuk hari ini, yaitu adalah Real Madrid bersiap ya aktifkan klausul pembelian bintang muda Portugal. Siapakah dia? Mari kita bahas. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa serangkaian ya tentunya langkah penting bursa transfer pada musim panas yang mendatangkan 4 pemain baru, yaitu Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco, dan Alvaro. Dengan skuad yang kini aktif dan lengkap ya, tentunya fokus menyiapkan langkah besar berikut untuk masa depan. Yaitu dilansir dari beberapa berita olahraga, Madrid dia telah berencana mengaktifkan klausul pembelian senilai 70 juta euro tentunya. Untuk Rodrigo sendiri yaitu adalah gelandang muda berkat asal Porto, yaitu kini dia berusia 18 tahun dan kini rencananya bertujuan untuk segera mengamankan tanda tangan pemain muda tersebut tentunya. Dan meskipun juga sudah memastikan bahwa transfer Madrid berencana meminjamkan Mora kembali ke Porto selama 1 musim tentunya. Meskipun sudah memastikan transfer Real Madrid berencana meminjamkan Mora kembali ke Porto yaitu selama 1 musim tentunya. Strategi ini diharapkan membuat pemain muda tersebut terus bisa berkembang di lingkungan yang familiar sambil tetap mendapatkan jam terbang yang kompetitif teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah merupakan sebuah pengenalan ya dari Rodrigo Mota juga, bahwa ya dia harus tampil ya, Mora sendiri tampil sebagai salah satu pemain kunci tentunya di Porto pada musim lalu juga teman-teman. Meskipun usianya masih sangat muda dan ia dikenal ya dengan kemampuan yang multifungsi ya, mulai dari kemampuan bertahan, penglihatan pemain yang sangat tajam, hingga akurasi yang memberikan umpan serta fleksibilitas Mora, yaitu memungkinkan pelatih menempatkan di berbagai posisi, baik itu di balik tengah maupun sayap, juga keahliannya membantu tim dalam aspek penyerang dan bertahan menjadikan aset berharga bagi klub manapun teman-teman. Baik itu dari Xabi Alonso sendiri, pelatih Real Madrid menilai bahwa Mora sangat cocok dengan visi jangka panjang klub Madrid, ingin menambah elemen juga dan energi baru untuk memperkuat lini tengah mereka teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah merupakan strategi transfer dan keuntungan bagi kedua klub tersebut ya. Real Madrid bersedia membayar klausul ya rilis lengkap sebesar 70 juta euro untuk mencegah klub besar Eropa juga untuk merekrut Mora, yaitu kesepakatan yang kemungkinan pemain muda tersebut terhadap beberapa tersebut tetap ya bermain untuk Porto selama musim panas 2026. Langkah ini mengadopsi pola serupa dengan transfer Endrick juga, di mana pemain muda tersebut tetap dipinjamkan ke klub asal agar berkembang lebih optimal dan Porto mendapatkan sebuah keuntungan finansial sekaligus mempertahankan pemain kunci mereka lebih lama lagi. Dan untuk sementara itu ya, dari Madrid mendapatkan sebuah jaminan dan mereka memiliki talenta
terdepan ya tentunya pada masa depan yang memiliki potensi yang mengisi lini tengah klub tersebut. Yaitu yang berikutnya adalah sebuah kesepakatan ya teman-teman ya, baik itu dari sebuah strategi dalam penyiapan regenerasi dan memperkuat tim secara berkelanjutan tentunya. Dan untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah ya nomor punggung keramat Real Madrid jatuh ke tangan Endrick bukan Gonzalo Garcia ya. Itu pembahasan kita juga untuk hari ini. Jika merasa pembahasan ini menarik ya kawan-kawan ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik ya, tentunya kita masuk ke dalam pembahasan ini ya teman-teman ya, adalah nomor punggung keramat ya tentunya Real Madrid jatuh ya ke tangan Endrick bukan Gonzalo Garcia. Apakah pembahasannya? Yaitu dari Real Madrid sendiri baru saja ya membuat pengumuman ya yang menarik terkait nomor punggung tim ya nomor 9 yang sempat kosong dari kini ya tentunya. Kini resmi diberikan kepada Endrick juga, bukan Gonzalo Garcia, yang sempat diisukan sebelumnya teman-teman. Ya, baik itu dari nomor 9 juga memberikan sempat tidak terisi di awal pada musim panas ini. Itu menyebabkan pemilik yang sebelumnya Kylian Mbappe memutuskan beralih ke nomor 10, yaitu setelah Luka Modric hengkang dari Madrid teman-teman. Dan untuk yang berikutnya juga beberapa hari terakhir ini yaitu beredar rumor juga bahwa Gonzalo Garcia akan mewarisi nomor keramat tersebut. Namun Real Madrid ternyata punya rencana lain, yaitu klub asal Spanyol yaitu memberikan nomor punggung 9 kepada sang penyerang muda asal Brazil yaitu Endrick. Yaitu berikut info selengkapnya teman-teman. Yaitu Endrick ya warisi nomor keramat tersebut tentunya adalah sebuah kepastian yang diumumkan langsung oleh Real Madrid melalui akun media sosialnya juga tentunya, yang dalam unggahan tersebut Los Blancos memamerkan jersey dengan nomor punggung Endrick ya dengan nama Endrick dan nomor 9 sebagai bagian belakangnya. Foto tersebut sebagian yang mengonfirmasi bahwa pemain 18 tahun itu akan mengenakan nomor legendaris yang dulu pernah dipakai striker top Real Madrid di musim mendatang teman-teman. Dan untuk yang berikutnya juga adalah lalu ya nomor berapa untuk Garcia ya, itu adalah merupakan pertanyaan juga. Yaitu adalah bersamaan dengan pengumuman tersebut Real Madrid juga mengonfirmasi nomor punggung Gonzalo Garcia jika Piala Dunia antar klub dan ia memakai nomor 30, mungkin ya pada musim depan Garcia akan mengenakan nomor 16 teman-teman. Dan nomor ini sebelumnya dipakai Endrick ya, kini naik kelas juga yaitu ke 9 tentunya, dengan Garcia resmi masuk ke dalam skuad utama Los Blancos pada musim 2025-2026 ini tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah merupakan sebuah uji coba yang akan segera tayang juga ya teman-teman ya, yaitu adalah Real Madrid akan segera memulai persiapan musim baru dengan laga uji coba mereka, yaitu mereka akan dijadwalkan menghadapi WSG Tirol pekan depan, yaitu sebelum kembali bersaing di La Liga teman-teman ya. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya adalah merupakan pembahasan yang terakhir juga ya teman-teman, dan kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah merupakan segmen hiburan ya tentunya, yaitu dengan topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu adalah Erik ten Hag tegaskan Cristiano Ronaldo bukan masalah di Manchester United. Ya, itu pembahasan kita untuk hari ini juga. Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga ya teman-teman ya, bahwa ya pelatih Manchester United Erik ten Hag tegas dia telah menegaskan juga bahwa Cristiano Ronaldo bukanlah masalah yang sebelumnya ia memimpin klub ya selama 2 tahun setengah tentunya. Pernyataan ini mungkin di tengah kenangan tentang hubungan yang sempat tegang antara kedua klub tersebut teman-teman ya. Baik itu Ronaldo kembali ke Old Trafford pada tahun 2021 yang lalu
maka hubungan terbuka yang sangat sulit dengan Ten Hag akhirnya berujung pada sebuah kepergian sang pemain dengan sebuah kesempatan bermain setelah 1 tahun tentunya. Baik itu dari Ten Hag sendiri itu dipecat dari Manchester United yaitu pada bulan Oktober 2024, dan kini dia telah melatih di Bayer Leverkusen di Bundesliga tentunya. Yaitu meskipun ya pada musim lalu juga yaitu Ten Hag dia telah menegaskan juga bahwa Cristiano Ronaldo bukan penyebab masalah di United, dan juga mengungkapkan bahwa harapannya agar sang bintang mendapatkan masa depan yang baik tentunya. Dan bagaimana dari beberapa informasi ini ya teman-teman, dan informasi ini adalah merupakan yang bukan masalah juga tentunya bagi Old Trafford tentunya. Dan Ronaldo bukan masalah bagi Old Trafford ya atau Ten Hag juga, yaitu adalah beberapa pembahasan juga ya teman-teman. Dan kenapa Erik ten Hag dia telah menyebutkan bahwa Ronaldo tidak pernah menjadi masalah dalam periode kepelatihannya di Manchester United. Untuk menurutnya itu terjadi ya teman-teman ya bagi dari masa depan yang kini sudah ditinggalkan, yaitu menurut saya dan dia adalah merupakan bukan masalah. Ronaldo tidak menjadi masalah juga baginya ya, itu adalah merupakan alasan yang sangat tepat juga. Dan kata Ten Hag sendiri teman-teman ya, untuk pertandingan persahabatan yaitu dari persahabatan Leverkusen melawan Chelsea di Stamford, yaitu kami sudah melewati dan setengahnya kami berhasil memenangkan 2 trofi bersama Manchester United, dan saya berharap yang terbaik untuk dia di masa depan, ujarnya teman-teman. Yaitu adalah merupakan pencapaian dari Ten Hag sendiri di Manchester United pada saat ini. Walaupun hubungannya dengan Ronaldo berakhir kurang mulus ya tentunya, Erik ten Hag berhasil mempersembahkan 2 trofi domestik bagi Manchester United pada tahun 2023 yang lalu. Dan ia membawa Manchester United ke Carabao Cup, dan pada 2024 tersebut sukses menaklukkan rival sekota yaitu adalah Manchester City di final Piala FA tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, fokus Ten Hag ya pada tantangan baru di Bayer Leverkusen tentunya. Yaitu untuk Ten Hag sendiri dia telah menegaskan bahwa masa lalunya di Manchester United ditutup ya, dan kini ia fokus sepenuhnya pada karirnya bersama Bayer Leverkusen, dan ia merasa senang bisa kembali ke dunia sepak bola dan menikmati proses bersama klub serta tim barunya tersebut. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini juga ya kawan-kawan ya. Dan jika ada saya salah kata nantinya ya saya mohon maaf saja tentunya. Ya itu adalah merupakan sebuah informasi yang sangat singkat juga. Dan saya akhiri dengan mengucapkan ya tentunya dengan mengucapkan assalamualaikum ya. Yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.